wabarakatuh. Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast. Tribuners, kali ini saya podcast dengan orang yang sangat spesial, sosok yang sangat spesial di Jambi. Beliau bukan berasal dari Jambi, tapi beliau sekarang sedang bertugas di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Sarolangun. Nah, beliau adalah pejabat Bupati, PJ Bupati Sarolangun, Pak Bahril Bakri. Ya. Pak Bahril Bakri, apa kabar Pak Bahril Bakri? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya seger nih, ya kan, masuk ke Sarolangun. Ya, habis pulang dari IKN. Habis pulang dari IKN, Tribuners. Ya. Jadi habis naik bis ke ke IKN, ya kan, ketemu Pak Presiden. Pak Presiden. Oke. Ngapain Pak di IKN Pak? Kami kemarin ya alhamdulillah dibawa ke IKN dan ini memang satu sejarah yang luar biasa. Kami bisa hadir ke sana. Jadi kami melihat langsung gedung negara ya. Dan melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Oke. Ini balik lagi ke sini langsung, nggak mampir-mampir kemana-mana lagi ya? Nggak, langsung. Karena Sarolangun sudah menanti Pak ya? Ya betul. Nah, betul. Tribuners, Pak PJ Bupati di Sarolangun, coba kita tanya gimana kesan-kesannya dengan Sarolangun nih Pak. Begitu tiba pertama kali di sini, apa kesan-kesannya dengan Sarolangun? Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya jadi sekarang sudah 1 tahun 3 bulan ya. 1 tahun 3 bulan, lumayan lama. Hampir 3 bulan saya sudah di sini. Kesan pertama saya Sarolangun, saya melihat suatu daerah yang cukup bagus ya. Bagus, indah lah. Ada sungai di tengah-tengah kota tersebut ya. Memang sedikit sungainya agak kotor ya. Kondisi yang memang harus kita perbaiki bersama gitu. Jadi saya melihat juga orang-orangnya juga ramah, baik dan dapat bergaul dengan kami gitu. Oke. Nah, Pak Bahril, apa yang ingin Bapak lakukan ketika tiba di sini? Apakah memang ada perintah dari Kemendagri harus melakukan apa, atau memang Bapak punya pemikiran sendiri mau ngapain di Sarolangun Pak dengan waktu menjadi PJ Bupati? Ya, awal kedatangan saya sebenarnya memang sudah ada arahan juga bahwa kami punya tugas khusus adalah menjalankan pemerintahan dengan baik dan bagaimana juga pelayanan publik berjalan dengan baik gitu. Nah, itu 2 hal tugas khusus. Dan di periode kedua ya ada tugas yang lebih khusus lagi, kami memang harus mensukseskan terselenggaranya pemilu pilkada yang akan kita laksanakan di tanggal 27 November yang akan datang. Dan saya yang program-program khusus ya, karena memang ini ada program nasional yang wajib kami sebagai PJ lakukan, ya adalah pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, pengangguran terbuka. Itu yang jadi target-target utama kami untuk dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang penjabat bupati di Sarolangun ini. Oke, kita coba preteli satu-satu Pak. Tadi inflasi, pengangguran terbuka, kemudian ada stunting satu lagi. Nah, inflasi gimana Pak kondisinya sekarang? Dari tahun lalu ke tahun ini seperti apa? Alhamdulillah, jadi tahun lalu kami mendapatkan prestasi ya, mendapatkan penghargaan, dana insentif fiskal karena bisa mengendalikan inflasi yang baik ya. Jumlah anggaran luar biasa, dapat 9,2 miliar. Jadi kami bisa mengendalikan inflasi dengan beberapa kegiatan, melakukan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan juga penanaman cepat panen ya. Dan setiap hari, setiap minggu juga kami melakukan evaluasi dan melakukan pemantauan harga di pasar-pasar ya. Termasuk juga melakukan sidak di pasar ya, untuk menjaga agar stabilitas harga pangan stabil, tidak terjadi kenaikan harga gitu. Operasi pasar itu apakah di bulan Ramadan aja kemarin atau tidak hanya di bulan Ramadan Pak? Tidak. Jadi operasi pasar kita lakukan kalau terjadi kenaikan harga di satu komoditas gitu ya. Misalnya sekarang ke tahun lalu tuh kami lebih sering terjadi kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, kadang juga beras naik. Dan apabila terjadi, pada saat pemantauan terjadi harga naik, kami langsung melakukan operasi pasar. Nah, itu soal inflasi. Kemudian masuk ke soal pengangguran terbuka mungkin Pak. Itu gimana Pak solusinya? Baik, alhamdulillah juga pengangguran terbuka kami bisa menurunkan harga jumlah pengangguran terbuka dari data yang sudah kami dari turun ya, dari 5,2 menjadi turun jumlahnya. Menjadi
4,8 lah kalau nggak salah. Jadi ada penurunan dari angka BPS dan juga secara by name by address kami juga punya data jumlah total pengangguran 9 ribuan itu juga menurun, Mbak. Oke. Apa yang dilakukan Pak untuk mengendalikan pengangguran terbuka di Sarolangun? Oke, pengangguran terbuka kami yang biasa dilakukan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya pelatihan ya. Pelatihan kosmetik, pelatihan menjahit, las ya. Dan yang sekarang saya barusan saja di 3 minggu lalu melakukan kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran BP2MI. Ya, kita memang ingin mengembangkan agar para tenaga kerja yang ada di Sarolangun kita kirim ke luar negeri ya untuk bekerja di luar negeri. Oke. Itu yang kita lakukan juga. Oke, itu soal pengangguran terbuka. Kemudian tadi kemiskinan ekstrim, Pak ya. Nah, ini hampir mirip-mirip ini. Nah, ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, kemiskinan ekstrim juga menurun. Kami juga barusan kami catat ya. Jadi ada beberapa program kami untuk mengendalikan tersebut ya melalui bantuan kepada masyarakat miskin ya, bantuan yang sangat signifikan pengaruhnya adalah kita membangun rumah, bedah rumah ya, ada 55 rumah yang kita bangun dan kita berikan kepada masyarakat miskin yang ada di miskin ekstrim ya khususnya di Sarolangun ini. Oke. Tadi ada satu lagi stunting, Pak ya. Stunting sebenarnya program nasional juga, Pak ya. Di daerah-daerah lain juga melakukan itu. Nah, bagaimana di Sarolangun, Pak? Kondisi stunting ya, jadi di awal kami datang langsung juga melakukan konsolidasi untuk mendata jumlah penduduk stunting ya. Stunting alhamdulillah kita prestasinya tingkat nasional dan bisa menurunkan persentase prevalensi stunting ya dari 16,8% menjadi sekarang 4,8% di tahun 2023 kemarin ya. Jadi turun dari 2022 sebesar 12% ya. Kami kemarin mendapat penghargaan dari BKKBN dan ada hal baru yang kita akan kembangkan untuk mengendalikan stunting. Kita mengembangkan ada makanan tambahan ya yang khas lokal Sarolangun ya dengan adalah puding ya, ada puding bumali yang kita sebut ada yang dibuat dari daun labu dan daun mali-mali khas Sarolangun. Biasanya kan telur cuma, Pak ya. Cuma telur, nah, ini kita biasanya telur. Ya telur ya. Jadi kami juga ada pendekatan memberikan bantuan juga dan kerjasama dengan CSR ya. Dengan perusahaan apa kita, ya. Seluruh perusahaan yang ada di Sarolangun kita minta menjadi bapak asuh anak stunting ya. Termasuk juga ASN kita minta juga menjadi bapak asuh anak stunting. Kita selalu memberikan makanan tambahan ya berupa telur, susu dan roti. Dan kalau saya datang saya memberikan secara langsung melalui penyuapan langsung. Tadi langsung disuap ke anak ya, Pak ya. Ke warga-warga door to door, anak yang terindikasi stunting. Itu door to door, Pak ya? Enggak, kita ada kebetulan saya dikumpulkan di Posyandu. Jadi terus juga sekarang ada inovasi kami adalah bentuk siomay dan juga bentuk biskuit gitu ya. Siomay selam namanya atau biskuit selam. Khas Sarolangun juga. Sarolangun juga ikan seluang dan ikan lamba. Dua ikan yang punya nilai gizi yang tinggi dan ini kita berikan sebagai makanan tambahan bagi anak-anak yang kalau telur aja bosan, Pak ya. Jadi mesti divariasikan dengan makanan lokal. Nah, kaitannya dengan pelayanan publik ini, Pak. Dengar-dengar ini sudah ada mall pelayanan publik yang diresmikan ketika Pak Bahril menjadi PJ ini. Bisa diceritain, Pak, soal mall pelayanan publik ini? Ya, ini juga salah satu inovasi kita. Jadi pada saat kami datang kita belum punya mall pelayanan publik. Nah, ini jadi prioritas ya. Alhamdulillah tahun lalu kita udah resmikan, kita bangun. Kalau nggak salah di bulan Oktober tahun lalu kita udah resmikan dan ada di dalam satu mall itu terdapat 16 jenis layanan. Apa aja mungkin diantaranya, Pak, bisa disebutkan? Di sana ada KTP ya. Ada kesehatan ya. Pelayanan kedokteran, bidan, pelayanan kesehatan, ruang ya, dan juga
tanah juga mengenai Perizinan tanah. izin tanah juga ada di sana. Oke. Jadi ada instansi vertikal juga yang di sana gitu. Ada 16 jenis 16 pelayanan jenis di sana layanan ya. di sana, Oke. Salah satunya yang paling Kesehatan BPJS di sana. BPJS di situ. Oke. Masyarakat biasanya yang paling sederhana ini Pak ya, KTP, Juga. KK, Ya. kemudian BPJS Kesehatan. Ya. Tribuners yang di Sarolangun terutama silakan ke Mall Pelayanan Publik. Di mana Pak lokasi Pak? Ini dekat, gampang sekali. Jadi ini di Simpang Jambi namanya. Simpang Jambi. Ya, di dekat jembatan kita Oke. ini, di jembatan Sarolangun, jembatan besar ini. Oke. Jadi- Nah, Tribuners, ini 1 tahun 3 bulan Pak Bahril ya. Ya, Tapi Tribuners sudah ada prestasi yang luar biasa gitu ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat dari evaluasi kinerja PJ Pak ya, ya artinya pejabat termasuk bupati baik lah. pejabat bupati termasuk baik Nah. di Indonesia. Bisa diceritain Pak Bupati? Ya baiklah, jadi memang kita kerjasama semua dengan seluruh SKPD ya, kita udah berupaya mencapai hasil yang cukup lumayan lah ya, sehingga ada beberapa capaian-capaian yang kita dinilai baik gitu. Nilai baik. Salah satunya Mall Pelayanan Publik tadi mungkin. Ya termasuk mall, termasuk juga inflasi, kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim tadi Pak ya, penurunan Kita angka-angka itu mendapatkan tadi ya. penghargaan. Kemiskinan ekstrim juga kita dapat dana insentif fiskal Oh, oke. sebesar 6,1 miliar. Wah, lumayan dapat tambahan Pak ya. Tambahan kemarin Oke. ya. Untuk tahun ini belum ini. Oke, kita doain Pak dapat lagi tahun ini ya kan. Nah, Pak PJ mungkin berapa bulan lagi Pak ya sebelum berakhir masa jabatannya? Ya, ini ya, insya Allah semua lancar ya. Kami berharap bisa menyelesaikan tugas ini sampai baik, sampai dengan berakhirnya sampai nanti ada pilkada ya. Pilkada, Kita memang mengantarkan pilkada nih Pak ya. pilkada nanti yang tanggal 27 November. Ya, kita harap juga pilkada di Sarolangun berjalan baik. Amin, amin. Kemarin kan waktu pileg partisipasi pemilihnya 80-an%, termasuk luar biasa. Ini di pilkada mestinya sih bisa juga seperti itu Pak ya. Apa nih Pak kiat-kiatnya? Pileg dan pilpres kemarin kami presentasinya 86%. 86,8%. Oke. Ya itu memang atas kerja keras kami semua bersama-sama seluruh KPU dan terkait Bawaslu ya. KPU, Forkopimda ya, dan masyarakat selalu kita ajak agar datang ke TPS ya. Dan untuk untuk pilkada besok ya, kita memang berharap juga mencapai target yang diharapkan ya. Kalau bisa di atas 80% ya. 85% lah. Oke, seperti kemarin minimal Pak ya. Ketika pileg kemarin ya. Memang pengalaman di waktu pilgub yang lalu, Sarolangun ini hanya 69%. 69%. 69% ya. Oke. Padahal target pemerintah itu harus 79. Ya, rata-rata nasional. Ya, nasional. Betul. 79,5%. Oke. Apa aja Pak biasanya sosialisasinya kemarin? Di pileg kemarin pernah jadi melakukan apa? Sosialisasi kami memang ya selalu dalam pertemuan di kecamatan, di desa. Di desa ya, sampai kepala desa ya. Menyampaikan arahan-arahan agar masyarakat ingat ada pileg, ada pilpres. Oke. Itu juga sekarang untuk pilkada juga kami melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat desa dan kecamatan untuk ingat tanggal 27 November pilkada gitu. Oke. Nah, Tribuners, Pak PJ Bupati ini orang yang sangat sibuk. Jadi setelah ini banyak kegiatan. Jadi kita cuma bisa sejenak untuk berinteraksi dengan Pak PJ. Pak PJ mungkin terakhir pesan-pesan untuk masyarakat Sarolangun, termasuk juga UPD yang ada di Sarolangun. Silakan Pak. Baik, ya pesan saya bagi masyarakat Sarolangun ya khusus pilkada. Saya harap mari kita sukseskan pilkada, kita laksanakan pilkada. Mudah-mudahan pilkada berjalan aman, jujur, adil, langsung umum bebas rahasia di Sarolangun dan sukses ya dengan situasi kondusif. Dan juga pada OPD mari kita sama-sama meningkatkan kinerja kita bersama untuk pencapaian dan untuk melayani masyarakat karena kita adalah pelayan ya. Sehingga mari kita sama-sama melayani masyarakat dengan yang lebih baik ya. Mari bersama-sama jaga integritas dan kerjasama yang baik di antara OPD. Selesai demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bahril atas waktunya. Tribuners, walaupun sebentar tapi ada banyak tadi yang bisa kita tangkap capaian-capaian di Sarolangun, termasuk untuk pilkada Pak ya, mengantarkan pilkada sebelum Bapak Bahril kembali ke Jakarta bertugas Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Bahril, sehat-sehat selalu. Makin seger di Sarolangun, kayaknya betah ini. Dari KN langsung ke Sarolangun, nggak mampir Jakarta lagi. Gitu. Baik, Tribuners, bertemu lagi bersama saya di kesempatan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Mari sama-sama.